Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl, yaitu di jalur Pantura, Jawa Tengah, Comal, Pemalang. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang tanaman stroberi sekaligus juga tentang tanaman anggur. Karena ini tanaman saya tanam dengan satu sistem, maka saya sebutkan untuk berbagi pengalaman. Nah, kenapa saya sering membahas tentang tanaman anggur dan juga tanaman stroberi? Karena ini dua-duanya mempunyai karakter yang sama, pola yang sama, pemupukan yang sama, bedanya hanya masalah dosis dan habitat asli. Ini tanaman anggur jenis Ninel yang juga sudah saya bagikan videonya kemarin, dan ini juga tanaman anggur jenis Jupiter dan di bawah tanaman stroberi. Walaupun tanaman stroberi habitatnya di dataran tinggi, tetapi ditanam di dataran rendah juga subur. Dan di atasnya saya kasih naungan yaitu tanaman anggur seperti ini. Ini nantinya akan pelan-pelan saya kembangkan agar supaya di dataran rendah ada tanaman yang berbeda alam bisa menyatu menjadi satu. Ibarat asam di gunung, garam di laut. Itulah istilah yang selalu saya gunakan untuk membuktikan bahwa tanaman stroberi bisa hidup di dataran rendah. Nah, pertumbuhannya juga bagus seperti ini. Ini matahari tidak bisa masuk atau kena sinar matahari selama sehari penuh karena ini posisinya rumah menghadap ke timur. Maka tanaman tersebut hanya dapat sinar matahari pagi, yaitu sampai jam sekitar 12 siang. Setelah itu sudah tidak dapat sinar matahari lagi. Tetapi karena dia dataran rendah, maka dengan proses seperti itu cukuplah untuk tanaman stroberi. Nyatanya tanamannya subur, dan ini juga masih proses pemupukan generatif, yaitu pupuk pembuahan. Nah, contohnya seperti ini. Dan pupuk pembuahan di masing-masing tempat dalam penelitian saya gunakan dengan cara yang berbeda nantinya agar saya mempunyai perbandingan yang lebih tepat dan lebih bagus itu menggunakan pupuk apa. Dengan sistem ini saya gunakan pupuk Posca dan dengan menggunakan pupuk Geno 3. Pupuk Posca itu juga termasuk golongan pupuk NPK, yaitu 15-15. Tetapi ada kandungan yang lebih dari pupuk Posca, yaitu ada tambahan sulfurnya. Nah, contohnya seperti ini tanamannya. Semoga teman-teman yang berada di dataran rendah terinspirasi dan bisa menanam seperti ini, terutama bagi penghobi yang ingin menanam tanaman stroberi, karena keuntungan tanaman stroberi itu juga banyak. Kita bisa jual bibitnya dan kita juga mendapatkan rasa senang. Nah, ini sistem ini. Ini juga saya gunakan anggur, ini jenis Jupiter juga. Saya pasang rak seperti ini, 3 susun. Ini nantinya proses belum selesai karena ini baru pembentukan. Kalau yang di atas sudah berdua, memang dia sistem para-para. Ini semua juga sistem para-para dengan 3 susun. Tetapi kalau yang di bawah ini sistem para-para nanti mengarah ke teralis kanan kiri. Nah, ini tanaman stroberinya juga subur dengan pemupukan menggunakan Posca dan juga Geno putih, yaitu Geno 3 putih. Nah, hasilnya seperti ini, pertumbuhan bagus, daun bagus, dan kemarin juga ada saya kasih dolomit untuk menetralkan pH dan menjaga kelembapan tanah tidak terlalu asam. Nah,
Hasilnya seperti ini. Jika teman-teman bertanya pupuk Posca itu apa sih pupuk Posca? Nah, kali ini saya perlihatkan bentuk pupuk Posca karena banyak penghobi itu juga bingung pupuk-pupuk tentang tanaman. Kalau kita menggunakan, nah ini adalah abu sekam bakar yang saya bakar dengan hasil sempurna, sehingga tidak berbentuk lagi seperti sekam, tetapi dia sudah menjadi abu. Apa fungsinya? Fungsinya yaitu untuk agar supaya media tidak terlalu asam. Nah, seperti ini jenisnya. Nah, ini pupuk Posca. Ini lebih murah dari NPK. NPK lebih mahal sedikit dan ini lebih murah lagi. Dan juga tingkat kelarutannya cukup lama. Kalau kita rendam menggunakan air 1 malam aja dia tidak larut dengan sempurna, tetap masih ada butiran-butiran yang tersisa. Hanya bedanya kalau pupuk yang Posca ini ada kelebihannya yaitu mengandung sulfur. Nah, seperti ini. Ini saya kasih satu tanaman seperti mengaplikasikan pupuk NPK yaitu 5 butir, dan ini genotika putih yang tadi sedikit tadi semua sudah paham bungkus-bungkusannya kalau sudah mengikuti petani hidroponik Comal. Nah, hanya saya kasih sekitar 5 butir atau 1 cubit saja dengan jarak tertentu, jangan menempel ke batang. Sebelum terjadi pemupukan seperti ini, alangkah baiknya disiram dulu tanah biar basah, setelah itu baru dipupuk. Nah, lakukan seperti ini, genotika 5 butir, Posca 5 butir, seperti ini. Ini saya lakukan baru 1 kali, 2 kali ini, karena setiap hari Minggu saya gunakan waktu saya untuk pemupukan. Karena tanaman itu kalau ingin membuahkan harus ada sistem yang jelas, yaitu pemupukan menuju generatif dan ada pemupukan masa-masa vegetatif. Karena kalau tidak ada pemupukan, juga tanaman tersebut tidak berbuah dan juga tidak subur. Jika ada perdebatan antara organik dan non-organik, semua itu sebenarnya kalau kita pikir dengan cernak rasa yang benar-benar memahami, yang penting ada ukuran dan takaran yang tepat, itu sama saja. Yang penting ada masa-masa di mana tanaman sudah berbuah dan di mana tanaman belum berbuah. Kalau menggunakan pupuk organik, itu terkadang malah kalau kita tidak tepat dalam fermentasi, tanaman malah rusak. Karena dalam sistem organik itu kita menggunakan bakteri yang masih liar, sedangkan dengan pupuk-pupuk kimia itu sebenarnya organik sudah diproses menjadi pupuk. Berarti prosesnya organik dengan kimia itu duluan organik baru proses kimia, sehingga bakteri-bakteri jahat yang ada pada tanaman dapat disempurnakan dengan secara kimiawi. Yang penting dosis dan takarannya benar. Nah, ini tanaman anggurnya di atas dan tadi tanaman stroberinya ada di bawah. Ini buah baru 1 bulan. Ya. Ini bisa dicek di video-video saya sebelumnya, kapan saya celup gibro dan kapan saya lakukan pemangkasan serta pemupukan pembuahan. Ini pembuahan pertama, karena ini sebenarnya juga bisa untuk catatan ciri-ciri tanaman anggur yang kurang sinar matahari. Karena ini dia kena hanya setengah hari saja, maka hasil buahnya juga pertumbuhannya lambat. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman pemirsa petani hidroponik Comal. Bagaimana caranya kita
menyatukan antara tanaman anggur dengan tanaman stroberi. Ternyata pertumbuhannya juga bagus, tanaman stroberinya subur dan tanaman anggurnya subur. Yang penting untuk mendapatkan sinar matahari tanaman tersebut tercukupi. Dan jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.